Bab 707. Kecelakaan pesawat. Baik. Audrey Han mengangguk dan menurunkan tepi gaun pernikahannya. Kalau begitu, aku menunggu di sini, atau kita langsung pergi ke aula pernikahan. Audrey Han mengangkat tangan melirik sekilas jam tangan yang terpasang di pergelangan tangannya dan berujar pelan. Waktunya masih belum tiba. Jika nanti ia masih belum muncul, kakak akan langsung membawamu ke aula pernikahan. Tapi, hingga sini, Audrey Han terdiam sesaat, seperti agak ragu untuk melanjutkan kata-kata selanjutnya. Tapi apa, Kak? Audrey Han tentu saja menyadari ucapannya yang agak ragu itu, kemudian mengangkat kepala dan melirik Audrey Han sekilas. Meskipun Audrey Han tidak memasang ekspresi sama sekali, tapi sepasang matanya itu malah terasa sangat suram, tampak jelas bahwa suasana hatinya ini tidak berada dalam kondisi yang baik. Melihat Audrey Han yang bertanya kepada dirinya, tatapan Audrey Han pun menjadi lebih rumit dan bertanya sambil menekan rendah suaranya. Kamu yakin kamu masih mau pergi ke aula pernikahan kalau ia tidak tepat waktu muncul di sini? Audrey Han, mengapa tidak pergi? Audrey Han, orang-orang di aula pernikahan sana lebih banyak, jika ia tidak muncul di aula pernikahan, maka saat itu kamu. Ia ingin mengatakan, bagaimana dengan harga dirimu nanti? Lagi pula ia itu adalah seorang wanita. Kak. Audrey Han bahkan belum selesai melanjutkan kata-katanya, dan ucapannya pun langsung dipotong oleh suara pelan milik Audrey Han. Audrey Han memandangnya dengan bibir merah yang pelan-pelan membentuk senyuman dan suara tenang. Aku sudah pernah bilang kalau aku akan sepenuhnya yakin terhadap dirinya. Ia tidak memberitahuku kalau ia tidak mau datang, maka aku akan terus menunggunya di sini. Audrey Han. Melihat Audrey Han yang seperti ini, Audrey Han seketika juga bingung harus mengatakan apa lagi. Sebenarnya ia yang sebagai kakak juga tidak boleh membantu adik perempuannya mengambil terlalu banyak keputusan. Kini ia sendiri sudah memutuskannya, maka dirinya juga tidak ada apa-apa lagi yang harus dikatakan. Audrey Han hanya bisa menuruti kemauannya dan mengangguk. Jika kamu sudah memutuskannya, maka kakak akan menuruti katamu. Terima kasih, Kak. Detik dan menit terus berlalu dengan cepat. Tempat ini juga cukup jauh dengan bandara, jadi Siskasu yang berangkat ke bandara juga belum tentu keburu. Mereka sini sudah ada waktu yang ditentukan untuk berangkat dari hotel ke aula pernikahan. Sekali waktunya tiba, Audrey Han pun langsung menaiki mobil. Di dalam mobil, ia terus menghubungi nomor telepon Golden Ye. Meskipun di seberang sana terus terdengar suara wanita yang dingin, tapi gerakan Audrey Han malah seperti robot yang terus mengulangi kegiatan itu. Mata Gita agak memerah ketika melihat adegan ini dari samping. Ia memandang ke arah luar jendela dan tidak berani lanjut untuk melihatnya. Sebenarnya dirinya tahu jelas bahwa Audrey Han ini adalah seseorang yang keras kepala. Jika ia bilang mau percaya, maka ia akan terus mempertahankannya. Ia yang sebagai sahabatnya tentu saja harus mendukung Audrey Han. Namun melihat tampang Audrey Han sekarang ini, Gita malah menyadari dirinya yang bisa-bisanya tidak dapat mendukungnya lagi. Ia lebih ingin Audrey Han marah besar, melainkan bersikap seperti ini. Ketika tiba di aula pernikahan, saudara dekat dan teman-teman mereka pun sudah berkumpul di sana menunggu mereka. Karena berita pernikahan kali ini sangatlah besar, jadi menarik banyak perhatian wartawan untuk datang kemari, termasuk beberapa wartawan setempat yang mengikuti artis-artis baru juga ikut mengambil gambar pernikahan ini. Saat Audrey Han turun dari mobil, sejumlah lampu kilat kamera pun datang mengejarnya. Audrey Han menoleh balik bertanya kepada asisten yang berada di sampingnya. Apakah Siska sana masih belum ada informasi sama sekali? Asisten itu merunduk dan melirik sekilas ponselnya yang tampak hening, lalu menggeleng kepala. 15 menit yang lalu, ia memberitahuku kalau di sana sedang macet, jadi aku tebak Tuan Ye sana mungkin saja juga sedang macet. Audrey Han berbatin, baguslah kalau karena macet, tapi kalau karena hal lain.
Tatapannya menggelap lagi dan aura yang terdapat di sekujur tubuhnya juga berubah menjadi suram. Golden Ye, sebaiknya kamu tepati apa yang kamu janjikan. Kalau kamu tidak bisa menepatinya, maka jangan salahkan aku yang akan menyembunyikan Audrey, agar kamu tidak dapat menemuinya lagi. Padahal acara pernikahan ini sudah mau mulai, namun orang-orang yang berada di tempat seperti menyadari tidak adanya mempelai pria di sini dan hanya ada Audrey Han yang memakai gaun pernikahan berdiri kesepian di sana. Memandang segala hal yang terjadi di depan mata mereka, para media yang datang kemari karena berita pun pelan-pelan menyadari sesuatu yang ganjil. Ada apa yang terjadi? Mengapa hanya ada mempelai wanita saja? Kita semua sudah datang kemari begitu lama, apakah acara pernikahan ini masih belum mulai? Dengar-dengar, pernikahan ini adalah pernikahan antar keluarga Ye Kota Utara dan keluarga Han. Hanya saja, kita semua masih belum melihat mempelai pria dari Yes Corp itu. Jangan-jangan ia tidak jadi menikah. Kurang tahu ya. Kita juga hanya mendapat sebuah informasi bahwa mereka akan mengadakan pernikahan di sini, jadi kita buru-buru datang kemari. Katanya Tuan Muda Yes Corp keluarga Ye Kota Utara ini sangatlah tampan, tapi biasanya ia tidak suka dekat-dekat dengan wanita, namun malah ada banyak nona muda dari keluarga kaya yang ingin menikah dengannya. Jangan-jangan berita ini dikeluarkan oleh keluarga Han secara sepihak. Semacam pernikahan dari kemauan satu sisi gitu. Tidak mungkin. Urusan besar ini telah ditayangkan beberapa hari di dalam negeri. Jika berita itu hanya dikeluarkan sepihak oleh keluarga Han, maka keluarga Ye juga tidak mungkin diam saja di sana. Lalu sekarang ini kondisi apa lagi? Segerombolan penonton yang suka gosip pun berdiskusi. Padahal tempat ini ada banyak orang, namun Audrey Han yang dikejar oleh sejumlah lampu kilat kamera pun tidak dapat melihat siapapun, dan hanya memikirkan Golden Ye seorang. Dirinya juga tidak tahu di mana ia berada sekarang. Apakah ia mengalami kemacetan saat mau datang kemari? Atau adanya penundaan pesawat? Atau tidak, ia tidak menaiki pesawat itu sama sekali. Dert. Ponselnya gemetar pelan. Audrey Han pun langsung semangat dan mengeluarkan ponsel yang digenggam erat olehnya. Audrey Han buru-buru membuka kunci ponsel dan langsung mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menghubunginya. Golden, apakah kamu sudah mau tiba? Di sini ada banyak media yang datang kemari, dan aku juga sudah menunggumu di aula pernikahan. Kapan kamu? Audrey, ini aku. Akan tetapi, di seberang sana malah terdengar suara yang lemah lembut. Sinar harapan yang terdapat di mata Audrey Han pun pelan-pelan menjadi meredup. Ia berpikir sebentar dan akhirnya teringat kembali siapa pemilik dari suara tersebut, kemudian bibirnya tertutup pelan dan memanggil. Kakak Davin. Mendengar suaraku harusnya membuatmu kecewa, bukan? Audrey Han. Ia tidak menyangka kalau Davin Ye bisa menghubunginya di saat seperti ini. Ia sudah menunggu Golden Ye begitu lama, ia pun mengira Golden Ye lah yang. Jadi tadi ia tidak keburu melihatnya terlebih dahulu dan langsung mengangkat panggilan itu. Aku sudah melihat beritanya tadi. Kalian sudah mau menikah, bukan? Audrey Han, Aku sudah pasti tidak keburu menghadiri pernikahanmu. Apalagi Golden juga tidak akan senang menemuiku, jadi aku hanya bisa memberi ucapan selamat kepadamu melalui panggilan. Audrey Han, terima kasih. Sekarang ini suasana hatinya tidak berada dalam kondisi yang baik, jadi ia tampak kurang semangat saat membalas Davin Ye. Davin Ye mungkin juga sudah menyadari Audrey Han yang tidak semangat sama sekali dan tertawa pahit. Sudahlah. Kalau begitu, aku tidak mengganggumu lagi. Kamu harus bahagia ya. Setelah Audrey Han memutuskan panggilan, ponsel asisten Audrey Han sana malah berdering. Kak Siska, apa? Aku mengerti. Setelah asisten itu memutuskan panggilan, ia pun langsung memberitahu Audrey Han. CEO Han, tadi Kak Siska menghubungiku, ia bilang pesawat yang ditumpangi Tuan Ye itu terjadi kecelakaan. Bersambung.